Kisah ini berawal di Angola pada tahun 2013. Ada sekelompok tentara sedang menjalani misi penculikan. Target mereka bernama Sergei Ipex, adik dari dua gembong kriminal berbahaya, yaitu Lazar dan Ivan. Mereka ini adalah keluarga kriminal yang bisnisnya haram semua, terutama penjualan satwa langka. Melihat Jessica tegang, Daniel mencoba untuk tenangin. Meyakinkannya kalau misi ini segampang mengambil permen dari bayi. Singkat cerita, mereka sampai ke rumah Sergei. Setelah membunuh penjaga, mereka langsung menggerebek itu rumah. Akhirnya mereka berhasil menangkap Sergei. Jessica lalu menginterogasi Sergei. Tetapi Sergei yang penakut keceplosan ngomong tentang anak-anak yang diculik. Mendengar itu Jessica langsung emosi. Sergei diinterogasi dengan brutal. Tim lain juga nemuin bukti anak-anak yang diculik lewat CCTV. Daniel pengennya cepat nyelesain misi penculikan ini. Tapi Jessica ngotot nyelamatin anak-anak yang diculik. Karena nggak tahan disiksa sama Jessica, Sergei akhirnya ngaku kalau anak-anak masih mereka sekap di rumah itu. Daniel dan yang lain mengikuti kabel CCTV menuju tempat anak-anak itu disekap. Tapi mereka nggak tahu di luar rumah kawan mereka yang berjaga telah tewas dibunuh dengan brutal oleh Lazar, seorang pria dengan wajah sangar dan badan segede gaban. Ternyata semua ini adalah jebakan. Daniel malah dijebak dan terkunci rapat di sebuah gang. Para penjahat melempar granat dan membunuh mereka. Sementara Jessica yang membawa Sergei telah dikepung oleh para penjahat. Di tengah kekacauan, Sergei berhasil kabur. Sialnya, Jessica malah kena tembak di perut. Lazar berhasil menangkap Daniel yang terluka parah terkena ledakan. Sementara Sergei telah bergabung kembali dengan Ivan. Lazar lalu memerintahkan Ivan untuk menangkap Jessica, sembari menggunakan Daniel sebagai umpan buat mancing Jessica keluar. Lazar menyiksa Daniel dengan menembaknya tipis-tipis. Tidak akan mati, tapi sangat kesakitan. Jessica yang sangat terdesak bukannya menyerah, dia malah membunuh Ivan, membuat Lazar semakin murka. Karena Jessica nggak mau keluar, akhirnya Lazar habis kesabarannya. Para penjahat mencari-cari Jessica, tetapi Jessica sudah berhasil kabur dari sana. 12 tahun kemudian di Afrika Selatan, Jessica telah ganti KTP menjadi Linda. Dia bersama temannya, Kimi, adalah pengawas satwa liar di sana. Dalam perjalanan pulang, Jessica dibuntuti sebuah mobil. Jessica yang parnoan ketakutan dan mencoba menghindar, namun diikuti terus. Hingga akhirnya Is everything okay, Mom? ternyata Jessica sudah mempunyai seorang putri yang bernama Nikki. Jessica sangat sayang pada anaknya itu. Ia janji kepada Nikki akan selalu melindunginya. Suatu hari, ada permintaan untuk menangkap ular kobra di pemukiman penduduk. Untuk Jessica yang dulu kerjanya nembakin penjahat, ular kobra tentu bukan masalah untuknya. We're gonna find your new safe home, Chummy. Tapi ketika mau pulang, dia kaget melihat ban mobilnya telah kempes. Tiba-tiba para penduduk berlarian dan seorang penjahat terlihat menyandera Kimi. Lalu muncullah seorang penjahat yang dulu pernah ditangkap Jessica. Bajingan ini datang untuk membalas dendam. Tapi untunglah seorang pria muncul dan membantu mereka. Ternyata pria itu adalah Daniel yang selama ini Jessica kira sudah mati. Malamnya Daniel dan Jessica saling bercerita. Daniel menceritakan bahwa setelah kegagalan mereka 12 tahun lalu, tiba-tiba dia menemukan dirinya terbangun di rumah sakit dan dalam pengawasan polisi. Daniel lalu dipenjara selama 12 tahun, sehingga dia tidak bisa mengabari Jessica. Barulah setahun belakangan ini dia berhasil bebas dari penjara. Daniel susah payah mencari Jessica karena ingin mengajaknya kerja bareng kayak dulu. Tapi Jessica menolak tawaran tersebut. Dia merasa dirinya sudah tua. Badannya nggak kayak dulu lagi. Tiba-tiba Jessica merasa ada sesuatu yang nggak beres. Dia segera SMS Kimi untuk menjemput Nikki dan membawanya ke rumah Kimi. Jessica yang feelingnya nggak enak segera meninggalkan Daniel dan menuju mobilnya. Jessica diculik oleh orang tak dikenal. Dan yang ngeselinnya,
Ternyata Daniel adalah cepunya mereka. Sebelum pergi, Daniel mengambil ponsel Jessica yang jatuh di mobil. Let's go! Jessica dibawa ke sebuah tempat yang tersembunyi. Dia diikat di tengah ruangan dengan kepala ditutup. Akhirnya keluarlah Lazar, sang gembong kriminal. Nafsunya buat balas dendam kematian adiknya akhirnya bakal kesampaian. Di sana juga banyak musuh lama Jessica, para penjahat yang dulu pernah ditangkap atau dihancurkan bisnis haramnya oleh Jessica. Lazar pun memberitahu mereka semua siapapun yang dendam sama Jessica boleh menyiksanya. Who wants to go next? Lazar memperingatkan Daniel agar jangan macam-macam. Ia mengingatkan Daniel kalau itu cewek pernah ninggalin Daniel mati 12 tahun yang lalu. If she really gave a fuck about you. Sergey, he's gone. Say goodbye. Malam hari itu Lazar pergi berburu bersama istrinya, Sherry. Sebelum berangkat, ia berpesan pada anak buahnya yaitu Matteo buat ngawasin gerak-gerik Daniel. Melihat penjaga lagi santai, Daniel mendekati Jessica. Dia bertanya kenapa tidak memberitahu Daniel kalau dia sudah punya anak. Jessica cuma ngomong kalau dia tidak bisa percaya orang yang tiba-tiba muncul setelah lama menghilang. Daniel menjadi marah dan menghantam kepala Jessica dengan botol. Tapi sebelum pergi, dia menendang pecahan kaca ke arah Jessica. Jessica diam-diam pakai pecahan kaca itu buat mutusin tali. Sementara itu, Matteo yang otaknya ngeres mengusir semua penjaga agar berpatroli di tempat lain. Setelah semua pergi, dia lalu mendekati Jessica dan mau melecehkannya. Tetapi untung Jessica berhasil mutusin tali yang mengikat tangannya. Matteo langsung tahu kalau ini adalah ulah Daniel. Dia langsung menyuruh para penjahat menangkapnya. Mereka semua lalu bersiap mengejar Jessica. Mereka semua menganggap ini seperti sebuah permainan berburu yang seru. Jessica yang lari ke hutan gak pakai sepatu membuat kakinya terluka parah. Seorang pemburu berhasil menemukannya, memaksa Jessica lari sampai ke sebuah pagar berduri. Kali ini Jessica diserang oleh seorang pemburu yang naik motor. Tapi Jessica nggak hilang akal. Sang pemburu pun mati konyol terkena jebakan. Jessica mengambil barang-barangnya lalu kabur. Di dalam hutan, Jessica melanjutkan pelariannya. Tetapi tiba-tiba seorang pemburu mencekiknya. Mereka pun bergulat seru. Para pemburu kekuatannya memang besar, tetapi Jessica lebih lincah. Hingga akhirnya... Jessica ingin kabur ke dalam hutan, tetapi tiba-tiba kakinya tertembak sebuah panah. Jessica mencoba mencabut panah di kakinya, lalu dia melemparkan bom molotov ke arah musuh dan melarikan diri. Sementara itu, Sergei dimarahi Lazar karena terlalu penakut. Mukanya kena bogem sampai hidungnya patah. Lazar lalu menyuruh Sergei pergi menangkap Jessica. Sementara Sherry menyiksa Daniel, dia menanyakan apa kelemahan Jessica. Daniel mengatakan dia tidak tahu karena sudah 12 tahun tidak bertemu Jessica. Tapi Sherry tidak percaya dan terus menyiksanya. Keesokan paginya, Jessica bersembunyi di rumah-rumah tak berpenghuni untuk beristirahat. Tetapi tiba-tiba terdengar deru motor. Kali ini Jessica sudah terkepung. Jessica mencoba mencuri mobil para pemburu. Tapi dia nggak sadar kalau itu adalah jebakan Batman. Jessica akhirnya berhasil menyalakan mobil dan langsung tancap gas. Tapi si sniper terus menembaki mobil itu. Si pemburu yang naik motor kuat berhasil mengejarnya. Tapi mungkin dia menganggap remeh Jessica. Sehingga dia ngajak Jessica buy one. Akhirnya si pemburu sadar kalau ini cewek bukan sembarangan. Dia ambil senjatanya dan mau nembak Jessica. Tapi apesnya si pemburu, itu senjata malah macet. Apesnya bertambah ketika si sniper malah nembak tangki bensin, membuat mobil itu meledak. Wassalam. Melihat Jessica sudah terkapar, sang sniper turun dari persembunyian dan mengejek Jessica. Tapi dia nggak tahu kalau di kolong mobil ada sebuah crossbow. Capek ngadepin musuh yang nggak ada habisnya, Jessica cepet-cepet naik motor untuk pulang ke rumah. Tapi tiba-tiba, mimpi buruknya pun terjadi. Someone wants to say hello. Ternyata Sherry sudah menculik anaknya.
Dia mendapat informasi dari Daniel yang gak tahan disiksa. Teman Jessica, Kimmy, juga telah dibunuh oleh mereka. Hati Jessica kayak diiris pisau mendengar suara Nikki yang ketakutan. Lazar mengancam, menyuruhnya kembali atau Nikki bakal jadi korban. Nikki ditahan di tempat yang sama dengan Daniel. Daniel mencoba menenangkan Nikki yang ketakutan. Dia melihat Nikki memegang kalung tentara dan bertanya apakah kalung itu milik Jessica. Daniel iseng ingin melihatnya. Nikki berkata kalau kalung itu adalah milik ayahnya. They're my dad's. She had them made to remember him, but Daniel sangat terharu menemukan anaknya. Semangat dan keberaniannya pun muncul. Dia lalu berjanji pada Nikki untuk membawanya keluar dengan selamat. Sementara itu, Sergei sedang mencari Jessica. Di tengah jalan, dia menemukan motor yang dipakai Jessica. Anak buahnya lalu melapor ke Lazar. Tapi tiba-tiba, Sergei sekarang sendirian. Jessica yang kehabisan peluru lalu memutuskan untuk bertarung dengan Sergei. Ketika peluru Sergei habis, dia mencabut pisaunya. Jessica melempar botol minuman keras ke badan Sergei. Setelah itu, dengan pemantik api, dia membakar Sergei hidup-hidup. Kemudian Jessica menggunakan radio panggil dan menghubungi Lazar. Lazar yang murka karena adiknya terbunuh langsung mengubur Nikki di dalam peti mati di bawah tanah, memberinya hanya sedikit waktu sebelum kehabisan nafas. Sherry dan Matteo pergi mencari Jessica. Sherry sengaja membosorkan lokasi mereka agar Jessica mengejar. Mendengar lawannya sekarang adalah Sherry, amarah Jessica mendidih. Dia segera pergi ke lokasi tujuan. Tapi sayang, dalam perjalanan Jessica terkena perangkap ranjau dan pingsan. Lazar yang murka pergi mencari Daniel untuk melampiaskan emosinya. Namun tanpa dia sangka, Daniel sudah bersiap dan memberikan perlawanan. Lazar memukul jempol Daniel yang terluka, lalu menghujamkan pisaunya ke perut Daniel. You are not a hero. Jessica terbangun dari pingsannya, dan bertepatan dengan itu, dia bertemu dengan Sherry dan Matteo. Melihat Jessica berhasil menghindari serangan Gatling gun, Sherry menginjak gas dan ingin menabrak Jessica. Namun tembakan Jessica berhasil mengenai Sherry sehingga membuat mobilnya terpental. Matteo ternyata belum mati. Dengan ganas dia menghajar Jessica. Selanjutnya giliran Sherry. Tapi tak disangka, Sherry mengajukan pertukaran antara dirinya dengan Nikki. Namun Jessica tidak mempercayai wanita dengan banyak tipu daya ini. Sementara itu, Lazar yang menyadari Sherry dan Matteo sudah tewas, segera memerintahkan sisa pasukan untuk bersiap menghadapi serangan Jessica. Lazar lalu mengumpulkan semua hartanya dan bersiap untuk melarikan diri. Jessica berhasil menyusup ke dalam markas Lazar. Akhirnya pertarungan Jessica pun dimulai. Sementara itu, Lazar yang berusaha kabur dengan mobil dihentikan oleh Daniel yang ternyata masih belum mati. Jessica melihat Daniel dan bertanya di mana Nikki. Daniel lalu menunjukkan di mana Nikki dikubur. Melihat kalung Nikki di tangan Daniel, Jessica sadar kalau Daniel sudah mengetahui kalau Nikki adalah putrinya. Dengan segala cara, Jessica menggali tempat anaknya dikubur. Daniel mencoba membunuh Lazar, namun gagal. Lazar melihat Jessica dan menyerangnya tanpa ampun. Di tengah pertarungan, tiba-tiba tanah tempat Nikki terkubur rubuh. Nikki sekarang benar-benar terkubur di dalam tanah, hanya menyisakan tangannya saja di permukaan. Fucking America! Akhirnya Jessica berhasil membunuh Lazar dengan sebuah cula badak yang selama ini menjadi barang buruannya. Sungguh sebuah ironi. Jessica akhirnya berhasil menyelamatkan Nikki. Dan di akhir film, mereka bertiga berhasil selamat keluar dari markas para pemburu satwa liar itu.